Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Mabuk Anggur dan Tuntutan Kedagingan. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal pasal 23 ayat 31 sampai 33. Terjemahan baru yang berbunyi demikian. Jangan melihat kepada anggur, kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan, yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memanggut seperti ular, dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Jikalau kita membaca atau mendengarkan Amsal hari ini, maka kita tahu bahwa Amsal hari ini pun masih berbicara tentang kebiasaan pesta dan juga anggur atau minuman keras. Salah satu godaan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, baik tua ataupun muda, semua memiliki potensi untuk terjerat dalam kemabukan ini. Untuk memahami konteks dari Amsal ini, maka kita perlu membacanya dari ayat 29 sampai ayat 35. Dalam bagian ini, penulis Amsal memperingatkan kita untuk tidak gampang tergoda kepada anggur atau minuman keras, sebab memiliki dampak yang sangat buruk dalam kehidupan kita. Jikalau dalam renungan kemarin disampaikan bahwa dampak buruknya adalah bagi kesehatan dan juga masa depan, maka dalam renungan hari ini dampak buruknya lebih ditujukan dalam kehidupan sosial. Dalam terjemahan sederhana Indonesia sangat jelas dituliskan sebagai berikut. Perhatikanlah orang-orang yang tersiksa oleh penderitaan ini. Luka-luka memar di seluruh tubuh, mata merah, sering mengeluh, sering berkelahi, dan terpuruk dalam kesedihan. Penyebabnya adalah minum-minum anggur sampai lewat tengah malam dan mabuk-mabukan dengan berbagai minuman keras. Gambaran di atas adalah gambaran tentang seseorang yang mengkonsumsi anggur atau minuman keras secara berlebihan sehingga mereka menjadi lepas kendali. Semua pergumulan yang mereka simpan dengan erat dalam hati mereka meluap ke permukaan. Mereka dengan berani mengekspresikannya. Sebagian orang melihat ini sebagai hal yang baik karena mereka memiliki ruang untuk mengekspresikan apa yang ada dalam hati mereka. Tetapi penulis Amsal melihat ini sebagai sesuatu yang buruk. Mengapa? Karena mereka mengekspresikan dengan cara yang berbahaya. Mereka berkeluh kesah dan memaksa orang untuk mendengarnya. Tidak sedikit dari mereka yang berkelahi, tidak sedikit pula yang menangis sejadi-jadinya. Ini adalah sebuah masalah. Masalah di dalam hubungan orang tersebut dengan sesamanya, terlebih lagi dengan Tuhan. Masalah tersebut kita temukan dengan pertanyaan siapa yang mereka cari ketika ada masalah. Jawaban dari pertanyaan akan menunjukkan jalan keluar atau penyelesaian seperti apa yang mereka inginkan. Jika jawabannya adalah mereka mencari Tuhan, maka kita tahu bahwa Tuhanlah yang menguasai hati dan pikirannya. Tuhanlah yang menjadi tujuan penyelesaian masalahnya. Dan mereka akan menyelesaikan masalah dengan cara yang memuliakan Tuhan. Jika cara menyelesaikan masalahnya adalah dengan mabuk-mabukan, lalu ada tindakan-tindakan yang egois disertai dengan kekerasan, maka kita tahu siapa yang memegang kendali atas hidupnya. Bukan anggur atau minuman keras, karena ini hanya sebagai sarana. Tetapi yang memegang kendali atasnya adalah hawa nafsu kedagingan yang menuntut untuk segera dipuaskan. Oleh sebab itu, dalam kemabukan yang tidak terkendali, banyak orang terjerat dalam perbuatan-perbuatan yang mencemarkan nama Tuhan dan membawa kerugian bagi sesamanya. Dan tentu hal ini tidak akan mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi sebuah dosa. Minum anggur atau minuman keras dan mabuk-mabukan adalah dua hal yang berbeda. Tuhan tidak membenci anggur atau minuman keras. Kita melihat dalam mujizat Yesus yang pertama.
Ia mengubah air menjadi anggur dalam sebuah pesta perkawinan di Kana. Tuhan kita tidak anti terhadap pesta. Tuhan kita tidak anti terhadap anggur. Tetapi Tuhan anti terhadap perilaku mabuk-mabukan, karena di dalam kemabukan ada kutuk, di dalam kemabukan ada sumpah serapah, dan di dalam kemabukan kita tidak akan memuliakan nama Tuhan. Bagi orang-orang yang menyadari bahwa tubuhnya adalah bait Roh Kudus, tempat Roh Kudus bersemayam, mereka tidak akan melakukannya. Tetapi orang-orang yang kedagingannya masih sangat kuat tentu tidak akan mengindahkan hal ini. Sebab bagi mereka, kedagingan mereka yang perlu dipuaskan dan tidak ada nama Tuhan di dalam kedagingan tersebut. Pertanyaan untuk kita renungkan, mungkin sebagian dari kita tidak pernah mabuk, tetapi sering kita mengikuti hawa nafsu kedagingan kita. Kapan terakhir kali kita memuliakan Tuhan melalui tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus? Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di sorga, ampuni kami yang seringkali melukai hati-Mu dengan menuruti hawa nafsu kedagingan kami. Tuhan, bantu kami untuk hidup suci di hadapan-Mu. Bantu kami untuk menghidupi kebenaran-Mu setiap hari. Amin. Demikian renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.